Mau apa, Ben? Makan. Tetap jawabannya sangat konsisten. Makan dan lapar dan Makan itu bikin happy. Bener. Ya kan? Bener. Menaikkan serotonin. Bener. Langsung Bener. bang happy. Apalagi kalau makanannya enak kan. Oh, mudah ya. Iya. Cewek kalau makan enak joget Goyang, kan? benar. Itu caranya. Excited aja sih. I Excited love aja. weddings ya. Kamu? Aku excited of course. Oh enggak ya, enggak menjual, muka excitednya enggak menjual. Mukanya bener, mukanya Aku kayak nggak yakin. excited. I'm excited sih. Tapi gila ya harganya pernikahan Iya, iya. itu Oh iya, untuk to betul. actually arrange it. Makanya aku tidak menjual karena aku Bridezilla. shock sayang. Tapi kalian kalau di ghosting sama orang nih, terus orangnya balik lagi ke kalian bakal gimana? Balas, gantian kita ghosting. Betul. Balas dia yang ghosting, enak Betul. aja loh. Hai Besti, kembali lagi di Bianas, aku Jessa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini pasti happy banget ya kalian, karena aku kedatangan dua artis muda yang cantik dan berbakat. Nama mereka juga lagi bersinar di dunia acting. So please welcome Rebecca dan Naomi. Hai, apa kabar kalian berdua? Ini miring banget. Baik, Apa baik, kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Seger ya yang baik. nonton ya. Kameramen seger? Semuanya seger, cowok-cowok. Nah depan pada ngantri deh nih. Nama Rebecca dan Naomi udah sering banget muncul di FTV, di film dan di series. Tapi aku penasaran deh, waktu itu apa yang bikin kalian mikir, oke gue mau jadi aktris? Awalnya apa? Siapa duluan? Kamu duluan deh. Dulu mama aku yang pengen aku jadi artis. Oke. Tapi yang bikin aku aku mau jadi artis, aku dulu beli iPhone. Jadi dari gajinya tuh boleh beli iPhone. Oh jadi bersemangat. Terus aku kayak oke, ini pekerjaannya aku mau. Aku suka. Karena bisa beli iPhone. Iya, waktu kecil. Oh lucu. Mirip ya sama kayak aku juga mamaku yang very like, Iya yes kan? you can do this, ayo Oh, kita gitu. coba casting. Iya terus karena aku juga anaknya kayak, kok gue gak dapet sih casting yang pertama, gak bisa, mulai lagi, coba lagi, coba sampai dapet. Ambi. Berarti awalnya emang kalian juga suka dong, berarti walaupun didorong sama orang tua, tapi kalian juga enjoy ngelakuin ini awalnya, atau ada kayak nggak mau gitu. Awalnya enggak sih. Awalnya enggak. Awalnya kayak malu-malu gitu loh. Kayak, ngapain sih kayak gini gitu. Lama-lama iya. Lama-lama seru, punya banyak teman, bisa jajan. Bisa Duit jadi. lancar. Pernah nggak sih ngalamin peran yang terlalu susah dilepas sampai ke bawah kehidupan nyata? Atau misalnya kalian tipe yang butuh adaptasi dulu yang lama, mendalami karakter tertentu? Kalau aku dapat peran yang lumayan nyablak dan Betawi, nah itu biasanya kebawa di ya elah lu mah gitu, Sehari-hari. kebawa. Iya tiba-tiba, tapi emang karena apa ya, maybe because it's fun. Iya. Jadi kayak nyangkut. Nyangkut. Tapi kalau other than that, peran-peran yang itu sih ya bisa lah dikasih batasan gitu. Nggak kebawa. Iya, aku nggak pernah sih dapat peran yang sampai kebawa ke kehidupan nyata gitu. Nggak pernah. Jarang. Tapi kalau kayak bahasa gitu kan emang kayak suka nyangkut ya. Itu berapa lama lepasnya? Sesuai berjalannya waktu aja lah, lama-lama juga biasanya pakai healing dulu. Sampai judul baru. Sampai judul baru. Oh, emang Batasnya pekerjaan judul baru. Iya. Iya. Berarti kalian mulai acting itu di umur berapa? Kamu dari kecil kan? Aku nggak tahu umurnya ya, tapi kelas 5 kelas 6 SD gitu. Oke, SD. SD. Iya. Berarti berapa tahun yang lalu itu? Baru kok. Oh. Kalau Naomi? Aku dari SMA kelas 2. SMA kelas 2. Berarti SD, tapi SD tuh anak SD tuh susah gak sih ngafalin skrip? Lumayan sih. Lumayan. Kayak awal-awal syuting ada banget dimarah-marahinnya dulu. Serius? Iya, cuma kayak muka aku agak-agak pelongo-pelongo gitu. jadi kayak agak kasihan mereka. Ya udah deh gitu. Kayak, ya udah deh, baca lagi ya gitu. Oke, karena kalian udah sering banget syuting dan kenal sama banyak orang, pasti pertemanan kalian juga kan luas ya. Menurut kalian nih, penting nggak punya teman atau sahabat yang sama-sama aktris atau kerja di industri entertainment? Penting nggak? Penting gak penting sih? Bukan yang penting tapi oke lah. Gimana sih? Boleh lah. Boleh Iya. juga gitu. Kayaknya kalau misalnya punya sesama dalam bidang
yang seni juga, entertain kan kita bisa sharing ideas, sharing experience juga. Tapi ya nggak harus temen gue semuanya artis gak juga gitu ya. Sesuai kita juga pasti di judul ini pasti ada teman baru, judul ini ada teman baru, sesuai. Enak sih kalau cerita kan ada yang relate gitu. Kan pekerjaan yang lumayan aneh ini kan. Besok tiba-tiba harus jago ini, pulangnya jam segini, aneh kan. Bisa segala macam pokoknya ya. Tapi di kehidupan kalian, di realnya tuh kalian lebih banyak teman-teman di kalangan entertain atau enggak? Kalau aku iya, karena mau nggak mau biasanya tuh di luar kayak ketemunya jadi susah kan. Kalau yang satu pekerjaan tuh banyak acara-acara bareng, jadi kadang ketemunya pun di kerjaan tapi bisa gitu ketemu. Oke. Naomi? Aku 50-50 kayaknya ya, seimbang lah Seimbang. Iya. Oke. Apa hal yang menarik dari punya sahabat yang sama-sama aktris? Mungkin dari Becca dan Naomi punya cerita lucu bareng sama sahabat kalian. Bisa gosip. Seru. Iya. Tukeran gosip ordal. Ya benar. Itu sebuah pembicaraan ya. Oke. Terus ngomongin soal persahabatan nih. Kabarnya Becca sampai bikin channel YouTube yang namanya Sekte Ayam. Nih, kita lihat cuplikan videonya. Hari ini kita mau makan makanan Makassar karena coto tuh ini coto. Coto Makassar. Ini coto. Coto Makassar. Dia itu rasanya gurih. Dia ada santannya kalau nggak salah ya. Gurihnya? Buras. Dam, gurih. Pas gua gigit nih gini. Gua masih mau hidup. Lepasin gua mau nyusul emak gua. Dulu aja bisa nggak? We listen, we don't judge. Pertama kali gua ngeliat Becca story sama Kavio. Lu pikir neneknya? Terus? Tau nggak ini kisah siapa? Tau nggak? Kamu kalau tahu pasti kaget. Yakin ya? Mau tahu ya? Tampar lu. Mau ngomong apa lu? Lu bisa denger gua nggak? Tuh kan. Tim Sang! Tenggelam lagi! Tolongin lu! Sekte Ayam. Apa sih Sekte Ayam ini? Baru Dan mau ide nanya. dari mana? Kenapa Sekte Ayam? Sumpah aneh banget lagi ceritanya, kayak nggak penting gitu. Kenapa coba? Jadi waktu kita lagi syuting judul bareng kita bertiga. Terus anak-anak tuh pada suka live gitu di TikTok pas sambil nunggu jeda syuting kan. Pokoknya waktu itu intinya ada bercandaan soal burung apa yang nggak bisa terbang. Itu ternyata jawabannya kan ada lukisan burung gitu di belakang kita lagi live gitu. Astaga. Tapi aku jawab ayam, terus aku dihujat. Burung bukan ayam gitu. Aku dihujat sama mereka berdua. Terus kayak akhirnya kita bikin grup, aku namain Sekte Ayam aja. Astaga, jadi awal dari situ. Semua sebenarnya nggak penting sih, nggak ada korelasinya sama YouTube-nya jujur. Itu kontennya apa aja isinya? Semutnya aja sih Kak. Aku kayak nggak ada yang punya basic YouTuber, nggak ada yang ngerti cara ngonten. Aku pengen bikin aja karena menurut aku mereka lucu. Oh, karena tadi bergerak bersama, badannya semua bergerak, Iya, semuanya heboh gitu kan? banget. Kayak aku Heboh. pengen dunia tahu ini orang-orang lucu. Oh, gitu. Sekte Ayam. Sekte Ayam. Ya aku berpikir kenapa Sekte Ayam gitu. Ternyata sesimpel itu ya. Simple dan gak penting. Mulanya dari tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Seberapa sering sih Sekte Ayam ini ngumpul bareng dan bikin konten? Nggak sering. Nggak Kayaknya baru nggak kayak berapa bulan sekali lah. Karena waktu itu tuh Unrest-nya lagi stripping. Aku juga lagi stripping, Ibam juga lagi stripping, kita bertiga lagi stripping. Jadi seadanya waktu baru konten, nggak dipatokin gitu. Oh, jadi nggak ada rutin kayak harus sebulan berapa kali gitu, enggak? Tadinya sih maunya sebulan minimal 1. Nggak kesampean sih. Nggak terjadi. Nggak Karena mungkin. kesibukan masing-masing. Karena syuting susah sih, ngumpulinnya 3 gitu kan, 3 orang syuting, susah. Kalau Naomi gimana? Kepikiran nggak punya nama-nama geng buat kamu sendiri? Aduh. Sekte burung, Sekte burung, penguin kali penguin, ya, ganti. flamingo. Bisa. Kayak terakhir aku punya geng yang ada namanya tuh zaman SMA deh. Dia nggak pernah ngebayang lagi sih punya kayak gituan ya. Ya, tapi untungnya masih temenan sama teman-teman SMA. Jadi Masih? Semuanya masih berteman. Pisah-pisah karena kan dulu aku di Bali. Jadi sekolah yang di Bali ada, yang di Jakarta juga ada. Oke, seru banget ya. Gitu deh. Kalau misalnya Naomi dapat challenge buat bikin channel YouTube bareng sahabat, kira-kira konten apa yang bakal dibuat? Masak-masak, olahraga? Ini pernah jadi ide aku sama Dinda, sempat mau bikin
segmen konten masak-masak, tapi sayangnya orangnya lagi sibuk. Jadi kan? Tidak terjadi. Gak bisa, dia pasti kayak, aduh aku lagi stripping, aku cuma hari Minggu doang liburnya. Ya gimana caranya gitu. Kita mau bikin segmen masak-masak sambil ya ngomongin whatever that's happening in Dia the jago world. masak. Oh gitu. Dia suka masak dan jago masak. Belajar atau emang otodidak aja? Oh tadi udah kayak suka makan kayaknya dari situ dulu. Iya benar. Beneran? Iya kan? Apa yang paling kamu suka makanan apa? Masakan apa? Semuanya lagi. Healthy Kak. food ya nggak sih? Mostly ya. Dia tuh bisa Oh, kayak gitu. menunya sebenarnya apa, tapi dia bikin versi sehat, kreatif gitu. Oh. Sama kayak ngeliat, kok kepikiran sih? Ya, kok bisa gitu ya. Kadang-kadang kita kan kalau masak kadang mager ya, mau ke dapur aja kayak Iya. males gitu. Udah deh kita online aja gitu. Bener. Aku paling malesnya tuh bagian cuci piringnya Beres-beres. kali. Ya. Beberesnya malas, Iya. masaknya Suka. senang. Ini di circle pertemanan sekarang itu vibes-nya beda-beda banget. Ada yang bacanya udah minus plus, matanya biasa. Ada yang kalem tapi fun, ada juga yang full ngakak. Tapi menurut kalian nih, karakter sahabat tuh pengaruh gak sih sama kehidupan kalian? Misalnya nih, punya sahabat yang ambisius, nanti ngaruhnya jadi ke karir jadi ambisius juga. Punya sahabat yang hobinya liburan, jadi traveling terus. Langsung nge-shock gitu. Kayaknya ngaruh banget lah, kayaknya you are your friends gitu. Iya. Kalau teman-temannya positif, pasti hidupnya jadi positif gitu. Bener. Betul. You are who you surround yourself with. Iya. Gitu kan. Jadi ya kalau misalnya punya teman-teman yang suka ngeluh, jangan Nah, ditemenin. iya, kalau negatif jangan ya. Kalau positif boleh ya. Boleh. Tapi hal positif apa yang pernah kalian kebawa sama teman-teman? Misalnya dari nggak suka olahraga jadi suka olahraga. Iya, misalnya. itu. Olahraga. Itu. Itu aku Itu. olahraga dulu. Iya, olahraga tuh seru ya kalau ada temennya. Iya. Dulu Iya, kalau benar. disuruh sendirian tuh kayak Males ngapain sih gitu. olahraga? Pasti insert gitu kayak ke tempat gym baru terus kayak aduh, Iya. sendirian Krik-krik banget nih gitu gue. kan. Iya. Tuh aku tuh bukannya males karena aku butuh teman aja ya kan. Karena kalau sendiri kayak enggak lagi gue gitu. Kayak misalnya tenis sendiri, kalau latihan sendiri nggak semangat, tapi kalau sama teman-teman kan jadi semangat. Kayaknya main gitu. tenis sendiri juga bisa sih Kak. Ada orang yang kayak rajin sama coach doang gitu yang kayak Bisa. wih atau nggak pakai alat yang Iya, gitu. kan Bisa. ada tuh yang senang sendiri. Kalau aku tuh kayak kalau nggak ada temennya, udahlah nggak usah lah gitu Iya, kan. Jadi lebih berasa waktunya kan. Kalau sama teman kan ngobrol nggak berasa udah berapa ratus kalori. Bakar. Olahraga mulu sama olahraga badannya Iya, seimbang. dua-duanya ya lancar kan? pokoknya. Lancar semua, hamil kayak ngos-ngosan juga. Kalau kamu apa, olahraga atau apa traveling tadi ya? Traveling juga olahraga sih, tapi yang lebih. Kalau traveling kayak nggak perlu dibimbing untuk suka. Tapi ada orang yang nggak suka loh traveling Nggak suka sebenarnya. traveling. Ada orang yang males traveling tuh ada. Ternyata. Gak kebayang. Just Ya kayak kan? di rumah aja gitu. Kayak males jalan-jalan, packing. Ada yang kayak gitu. Kalau kamu tadi apa? Traveling, tapi memang suka. Suka. Kalau olahraga sukanya apa? Tadi kan Naomi pedal. Macam-macam kalau aku. Aku Apa suka aja? pilates. Oke. Aku nggak suka kardio, pokoknya aku kayak angkat beban oke. Pilates, pedal oke. Tapi itu agak lari dikit sih. Agak sprint dikit ya. Mager. Tapi kayak Malas dulu. ya oke lah. Kadang-kadang kan ada yang dingin. Iya. Ada yang dingin. Aku nggak suka indoor. aku nggak suka keringetannya itu loh. Kayak Males. peliket, lengket aku nggak suka. Sebenarnya bagus untuk tubuh, cuman Berenang tadi suka berenang. berenang suka. Kan nggak keringetan tuh. Iya. Ya kan gini. Kalau kamu apa aja sukanya? Ice skating tuh. Oh, ice skating. Aku takut jelimet lah ini. Swing. Aku macam-macam sih Kak demennya. Oh, kamu lari ini Kamu juga ya? lari kan? Berenang kan? Aku lari iya berenang sometimes. Kemarin sempat kan ikut sama Rans juga. Iya kan? buat Oh iya, Olimpiade benar. itu. Aku boxing iya, Muay Thai, BJJ iya. Oh, Gym semuanya dia iya. suka loh. Anaknya cepet bosan. Palu gada. Palu gada. Palu gada dan olahraga kali ya. Iya. Pas banget nih, kita udah ngobrol banyak soal friendship. Kabarnya Beka dan Naomi lagi ada project bareng, series Malam Pertama. Itu betul. Tapi ini bikin penasaran ya, dari judulnya kayaknya cerita soal hubungan pernikahan tapi ada juga unsur persahabatan di dalamnya. Emang gimana sih cerita si series Malam Pertama ini? Seru. Malam pertama itu kalau nggak salah aku dapet infonya tuh dari dulu tuh ada sinetronnya. Oh iya? Jadi kurang lebih mirip sinetronnya yang dulu, cuman kita ubah-ubah karena ada perkembangan zaman kan. Kalau dulu kan mungkin Malam Pertama tuh apa sih bahasanya, kayak siaran radio. Siaran radio dulu. Siaran radio. Kalau sekarang tuh kita ubah jadi podcast. Kayak Karena kan gini. kayak gini sekarang. Iya. Oh gitu? Oh.
Jadi baru tahu. menceritakan soal malam pertama experience malam pertama orang-orang. Iya. Oh gitu. Yang lucu-lucu, yang seru-seru. Terus kita podcast, tapi karena agak serem kan ngomongin malam pertama tuh kayaknya nggak bagus di paper gitu untuk pekerjaan masing-masing. Jadi kita nyamar. Kita jadinya anonymous gitu. Iya, kita nyamar. Kita pakai wig-wig lucu. Bener. Mungkin kalau dari judul kan kayak malam pertama, apa nih? Padahal kita di dalam itu lagi komedi. Iya. Gitu. Nggak yang kayak mesum gitu loh. Nggak gitu. Nggak kok. Oh, nggak gitu. Iya. Seru. Jadi apa ada unsur komedinya? Komedi banget Komedi malah. banget. Oh gitu. Jadi kan ceritain malam pertama, terus nanti Ngomong tapi takut kebanyakan spill ya. ya segitu deh. Tapi nanti nonton aja. Iya. Kalian jangan lupa nonton original seriesnya di video. Iya. Nah, buat bestie yang penasaran nih, kita tampilkan dulu trailernya malam. Dari Bogor tercinta, Nuansa Bahana undur diri. Hari ini adalah siaran terakhir kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami nggak bisa dong main jual gedung tanpa persetujuan aku. Coba buka mata kamu dong. Radio ini udah bangkrut. Gak punya hati. Padahal belum setahun loh bokap gue meninggal. Aku mau beli balik gedung radio. Kamu pikir DP-nya tuh berapa? 700 juta. Gimana cara lo dapetin duit? Cari sugar daddy aja, judi online. Malam terakhir kita di radio. Enggak. Setelah semua uang kekumpul, kita bisa siaran lagi di sini. Udah dulu tentang radio. Gimana malam pertama lo ceritain dong? Belum ngapa-ngapain. Hah? Akhirnya datang juga malam ini. Jangan rusuh-rusuh ya bang. Santai kali. Ada imaginary Gede banget gede. Segini. Itulah kira-kira. Gue gak sengaja live gak dimatiin, cerita lo jadi video yang viral. Kita bikin kesempatan ini jadi keuntungan. Podcast. Malam pertama. Ih jorok. Cerita malam-malam pertama orang lain. Tapi janji ya muka gue gak kelihatan. Kalau babe tahu sakit jantungnya kumat. Nama besar bokap gue yang dipertaruhkan. Welcome to podcast malam pertama. Ini mana ya? Kagak ada. Oh ya. Oh, emang judul tidak mencerminkan ini ya. Aku pikir ini bukan komedi loh tadinya, sungguh. Nah, itu dia tuh Ternyata kontras. komedi. Iya, lucu. Oh, tadi pakai wig, pakai topeng gitu. Jadi series ini menceritakan banyak unsur kehidupan. Tapi kalian dapat pandangan baru nggak soal pernikahan setelah main di series ini? Mungkin tadinya nggak kepikiran kalau nikah tuh ternyata ada juga dramanya, banyak dramanya gitu. Kenapa lihat gue? Nggak tahu. Speak up. Apa? What do you get? Enggak sih. Kayaknya kalau misalnya pernikahan memang isinya juga banyak drama-drama yang gak kelihatan dulu gak sih kan? Bisa tanya dari kagiannya juga. Kan? Betul. Iya, tapi overall dari malam pertama kita belajar banyak hal-hal tentang cerita-cerita itu. Dari cerita-cerita malam pertama orang. Iya. Ada nggak yang kalian bahas terus-terusan kayak ini ternyata cerita ini tuh ini ya gila ya atau apa gitu? Lumayan kan, pokoknya aduh nggak bisa spoiler sih, tapi ada banyak hal-hal di malam pertama orang yang hah? Iya. Banyak yang bikin hah? Hah itu asli kayak gitu. Iya kayak nggak kepikiran nggak? Gitu, sesimpel kayak ada ya orang yang fetishnya gitu ya. Oh, gitu. oke. Ada yang gitu-gitunya kayak tapi ya itu kan Not masalah shaming, orang. not shaming. That's Terserah. no shame on that. Cuma kayak shock dikit kayak Iya. hah? Apa gitu? Gimana? Gimana? Tadi kalian ngomong kalau syutingnya seru banget. Seru. Serunya gimana sih? Serunya karena isinya orang-orang lucu banget. Oke. Dan kayak kita kadang-kadang nggak di brief sama jokes-jokes mereka. Kaget Oh jadi nyeletuk aja gitu? Nyeletuk aja dan selalu lucu. Dan kadang kita jadi break karakter karena lucu banget. Even di tengah-tengah kita bisa kayak ketawa gitu bisa. Oh iya. Cut bentar ketawanya kelarin dulu. Iya. Bentar, gitu. Jadi serunya karena lucu. Kak Bunga lucu banget sih Kak Bunga. Oh iya. Iya. Aslinya juga lucu banget. Lucu Jadi banget. suka ada celutukan yang di luar skrip. Ada nggak? Banyak. Banyak. Oh. Kayak rata-rata di luar skrip sih Iya, ya. iya. Mereka bikin-bikin di lokasi. Nah, kadang-kadang tuh Kak Bunga diskusi sama ada comedy consultant-nya. Oh, heeh. Mereka jadi sebelum take tuh mereka udah sigap di pojok, terus mereka udah latihan duluan. Terus kita nanti di set tiba-tiba
nahan ketawa. Oh iya. Nahan ketawa apa nih? Gak pernah expect gitu. Surprise gitu bisa banget. Jadi sering kayak di-cut dulu karena kalian ngakak. Ngakak banget. Ngakak banget. Oke, ada siapa aja di series ini dan berapa episode? 8 episode. 8 episode. Ada aku, Rebecca Klaper. Ada Rebecca, ada aku juga, ada Naomi, ada Karyuka Bunga, Ryuka Bunga, ada Georgino Abraham, Ada ada Irzan Irzan. Faik, Mami Mika, Mami Mika. ada Bang Opi Kumis. Seru ya. Seru banget. Kayak mikir Kayaknya sendiri seru banget loh. Dari tadi mereka setiap ngebahas ini kayak ketawa-ketawa sendiri. Gue jadi kepo kayak apa sih yang terjadi gitu. Ingat scene-scene-nya itu loh, rame-ramenya ada Mami Tika, ada siapa lagi? Itu Bang Oki, Kak Cika. ada Kacika Ode, ada siapa lagi? Ada yang kumis nggak? Banyak. Iya, Banyak pemainnya banyak. Iya. Dengan muka dia ini banyak. Pokoknya banyak. Nonton aja. Oke, seru banget nih kayaknya karena setiap ngomongin proses syutingnya mereka selalu ketawa-ketawa sendiri. Dari tadi kayak seru banget ya gitu. Jadi kepo sebenarnya tapi sudah terlewat. Kita nonton aja nanti ya. Coba udah episode berapa sekarang? 4 ya? 4 bisa ekspres episode 5. Oke, berarti tinggal 3 episode lagi ya. Iya. Kalau ini. Oke. Kalau dari kalian pribadi ditanya soal pernikahan, kalian tim yang takut menghindari pembahasan itu atau justru excited? Siapa yang membahas ini? Maksud dalam temenan? Iya, pertemanan. Aku excited aja sih. I Excited love aja. weddings ya. Kalau kamu? Aku excited of course. Kok nggak menjual muka excitednya nggak menjual. Mukanya bener, mukanya Aku kayak nggak yakin. excited. I'm excited sih, tapi gila ya harganya pernikahan Iya, iya. itu Oh iya, untuk to betul. actually reach it. Makanya aku tidak menjual karena aku Bridezilla. shock sayang. But yeah, I love arranging it. Iya, kalau nggak lihat Terus kan cewek kan pasti selalu punya kayak their dream wedding. Iya, Itu dia. betul. Kan ada nggak dream wedding? Ada. Kamu ada? Ada tapi berubah-ubah tiap nonton lihat Pinterest tuh Oh, kayak ganti. galau. Kayaknya ini Ganti. bagus deh ini deh. Iya. Tergantung tren. Tergantung dan tergantung mungkin mood saat itu atau betul. apa saat itu Iya. gitu. Iya. Tapi kan orang kalau dibahas soal pernikahan tuh kayak aduh gue nggak mau ngebahas, kan suka ada yang kayak Ada. gitu yang kayak back off gitu, kayaknya nggak suka aja dibahas pernikahan gitu. Suka bahas pernikahan. I'm a lover girl. She a soft girl. Oke, balik lagi ke series malam pertama. Kalian berperan sebagai siapa dan seperti apa pembawaan karakternya? Pemarah kah? Klingi kah? Orang gila kah? Aku rasa Astrid. Aku jadi Astrid. Astrid? Lumayan pemarah ya. Kayak berapa episode awal tuh mukanya ngernyit aja terus. Kayak kenapa sih? Santai gak sih bro? Banyak masalah sih sebenarnya dia. Banyak masalah. Oh yeah right. Keras kepala Astrid. Keras kepala, oke. Keras kepala. Keras kepala punya banget. kemauan sendiri. Meskipun gak realistis ya kamu. Kayak ya ambis. Ambis. Heeh. Softy. Softy. Tapi keras. Apalagi ya Astrid tuh. Segitu dulu ya. Boleh? Mandiri kamu tuh. Iya bener. Soalnya bapaknya udah gak ada jadi mandiri. sorry perencananya jelek. maaf. Kalau Naomi menjadi siapa? Aku di sini sebagai Helen. Terus ditanya Helen tuh kayak apa ya? Helen itu Confident sih. very confident, Lumayan. sangat berpengalaman, Lumayan dangak gitu. butuh diginiin gitu dikit. Dikit dikit ya. Iya. Terus Helen itu super nyablak apa adanya. Apalagi sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya ini, dan basically dia cuma tinggal sendiri di hidup ini, di dunia ini, cuma punya sahabat-sahabatnya aja. Oh, ini bersahabat. Jadi ceritanya tuh bersahabat. Sahabat bertiga. Oh, bertiga tuh bersahabat. Oke. Nah, sekarang tuh lagi banyak banget penonton yang suka nge-ship atau ngejodohin artis yang main bareng. Kalau misalnya di series ini kalian mengalami hal itu, gimana respon kalian? Ada nggak yang gitu-gituin? Kalau nggak? Aku sering aja sih. Maksud aku tapi nggak apa-apa gitu. Aku kalau nonton series kayak online juga aku suka nge-ship-shipin. Oh Kayak iya. wajar banget kok. Tapi Dan kan kamu suka kita- digituin? Iya kayak kita kan ngerasa kayak beneran ada nih, beneran sesuai
filmnya gitu. Terbawa lah penonton Terbawa. gitu ya. Wajar, berarti I did a great job kali. Iya benar. Tapi respon kamu gimana kalau orang yang nge-shipin kamu? Lucu aja kok, nggak masalah. Oh gitu ya, terus gitu ya. Nggak terus juga, nggak terus juga. boleh gitu ya. Ya oke gitu. Iya, maksudnya kayak nggak mengganggu aku. Iya. Oke, menurut kalian nih penting gak sih menjaga chemistry dengan lawan main di luar proses syuting? Di luar kayak udah selesai syuting gitu. Kalau enggak lagi proses syutingnya, karena kan suka ada katanya ini kalau kata-kata aktor aktris yang datang ke sini suka ada mereka tuh harus membangun chemistry di luar on set gitu, kayak misalnya harus apa kayak ngobrol di luar kayak atau gimana. Kalau aku sih lumayan penting ya selama proyeknya lagi berjalan. Tapi di luar itu kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke. Karena kan kita nggak berhenti acting pas cut kan. Kita tetap harus bawa perasaan itu sampai kerjanya selesai. Betul. Benar. Dan chemistry di luar take tuh juga bukan yang kayak harus nempel banget juga, Oh enggak. iya. Kan tetap bangun silaturahmi. Waduh. Waduh. Ya pokoknya ya biar sama-sama nyaman aja sih. Iya, butuh connection itu kan yang bisa nyaman di samping masing-masing. Apapun itu adegannya deh. Dan profesional aja lah. Secukupnya. Secukupnya. Ada Kalau kalian batasnya. tipe orang yang susah nggak untuk membangun chemistry sama lawan main? Tergantung Iya. orangnya. Itu Ada yang susah. Maksudnya kita berusaha kayak minimal kita berteman dengan baik nih, tapi ada aja yang kayak menutup. Kalau udah kayak gitu baru ya udah nggak usah. Oke. Susah. Kalau kayak gitu kalian lebih berusaha atau kayak ya udah deh, ya udahlah gitu. Ya udah deh daripada draining. Iya capek. Iya Capek. benar. Jadi ya udah kalau emang bisa dideketin dengan enak, teruskan. Kalau enggak ya udah deh gitu. Ya udah nggak maksa. Nggak maksa ya udah. Siapa tahu dia bisa melanjutkan kerjaannya tanpa itu, nggak tahu. Nggak tahu gimana cara, tapi ya udah nggak apa-apa. Iya. Oke. Tapi gimana kalau misalkan netizen ada yang bilang kurang cocok atau ada komentar-komentar yang ternyata nggak sesuai sama harapan kalian? Gimana cara kalian ngadepinnya? Misalnya kayak lo nggak cocok nih mainin ini, lo nggak cocok nih jadi ini, lo kayaknya kurang ini, kan suka ada, pasti kan mau apapun kerjaannya tuh pasti banyak yang komentarin Wajar kan. sih, wajar. Wajar. Ya sebagai penonton sih hak mereka sih untuk komentar, karena mereka yang nonton, mereka yang menikmati atau kurang menikmati, bebas aja. Mungkin kalau emang banyak berarti ya udah belajar lagi. Kalau banyak yang menolak gitu, berarti ya udah belajar lagi. Apa yang bisa diperbaiki gitu. Ya introspeksi diri, tapi sambil ya kita kan juga sebagai pelaku seni, kita dapat skenario, kita melakukan itu gitu. Introspeksi diri juga, tapi kalau emang ada masih yang nggak suka, ya itu mungkin emang lu nggak suka aja. Betul. Nggak apa-apa gitu. Betul, kayak nyari ya. Iya. Tapi pernah it's nggak fine. dapat komentar kayak gitu kalian? Aku nggak gitu baca sih, aku takut. Nggak baca? Lebih ke nggak baca ya? Nggak baca. Naomi pernah? Ya kalaupun baca, ya balik lagi buat cerminan diri aja. Oke. Tapi nggak banyak-banyak karena terlalu pressure. Oh iya, benar-benar. ya udah baca, Iya. terus ya udah deh kalau emang iya gue introspeksi diri, kalau enggak ya udah Iya. gitu. Nggak tahu diambil hati lah ya. Ya, alhamdulillahnya sih banyak yang positif ya. Jadi Alhamdulillah. saya. Nah, salah satu yang menarik dari series ini adalah scene yang emosional banget. Aku tuh sempat lihat di TikTok cuplikannya. Ada dialog yang panjang tapi marah-marah terus. Susah nggak sih sebenarnya acting marah tuh? Bukan susah tapi capek sih. Capek ya? Capek gitu karena marahnya sebadan gitu kan. Heeh. Lumayan capek. Terus jadi lapar kadang. Oh, emang demen makan. Habis marah-marah tuh kayak berasa gitu. Keluar energinya gitu. Abis. Capean marah apa nangis? Marah. Marah Oh yang ya? nangis. Kamu nangis? Marah yang nangis tau gak? Tahu lagi. itu Ya, capek. itu lebih Dua-duanya capek. Itu combo. kalau misalnya marah yang nangis nggak mau ngobrol sama orang abis itu capek. Iya. Capek banget ya? Ngumpulin lumayan sih, lumayan. Kayak antara dua acting harus marah atau nangis tuh aku bakal masuk ke set, aku nggak mau ngeliat mata orang, aku harus mikirin dalam otakku doang, I'm in my bubble gitu. Oh iya? Otherwise pasti gampang hilang gitu loh. Apalagi yang kayak tadi BK bilang yang marah sampai breakout nangis. Itu bener-bener don't talk to me, jangan ngelawak deket gua, yang kayak shh. Oke. Karena Takes a lot of focus ya. iya. Udahnya juga capek banget ya? Capek. Ternyata meskipun kelihatannya mudah ya pekerjaan, tapi kalau mainin emosi tuh kayak capek banget nih. Terus Iya, habis pasti. itu Training. kita dapet scene yang kayak harus Iya. mata kita udah Iya udah. lagi. Oh, terbolak-balik nangis. jadi abis marah nangis suruh ketawa-ketawa lagi. Iya. Kayak orang gila ya. Bener. Ini pekerjaan orang gila sebenarnya. Itu gimana caranya? Coba kalau kalian gimana caranya kalau abis suruh acting nangis atau marah, habis itu kayak
next scene-nya tuh harus ketawa-ketawa. Kalian apa yang kalian lakukan? Sendiri dulu kah atau kayak gue denger lagu deh atau apa gitu? Mau apa, Ben? Makan. Tetep jawabannya sangat konsisten. Makan dan lapar dan Makan itu bikin happy. Bener. Ya kan? Bener. Menaikkan serotonin. Bener. Langsung Bener. bang happy. Apalagi makanannya enak kan? Oh, mudah ya. Iya. Cewek kalau makan enak joget Goyang, kan? bener. Gitu caranya. Kamu juga makan? Enggak. Iya gitu Enggak juga bisa. makan, enggak mungkin. Aku jarang. Enggak mungkin. Diam-diam, kira aku lagi sendiri. Oh iya, oke, boleh. Oke, gimana cara kalian menguasai karakter di series ini? Ada kemiripan gak sih sama kepribadian asli kalian? Enggak sih, aku enggak sepemarah itu. Enggak. Enggak mirip ya. Enggak sih, enggak. Jauh banget atau ada? Pasti tengah-tengah? ada lah beberapa kayak Positif-positifnya yang diambil. ada. Iya, yang diambil itunya aja. Tapi gimana cara kita dalamin karakter ini ya pas di reading kita membaur dengan energi yang ada, dibantu juga. ada ya proses yang lumayan sih tuh reading. Lumayan maksudnya naik 4 lantai lumayan. Capek. Pusing ya, lapar lagi abis itu kan? Iya. Ya, Sampai atas lapar. untung ada jajan. Tetap di otaknya lagi lapar kayaknya dia nih. Lalu gini makanan gue belum datang. Iya lagi. Tatapanya udah takut, sudah kayak makanan gue mana ya? Aku lapar. Kalau kepribadian antar pemain nih, antara Becca, Naomi dan Ryuka Bunga, apa perbedaan yang paling menonjol? Mungkin dari Becca atau Naomi lebih introvert atau kalian tuh introvert apa extrovert? Kamu introvert gak? Aku sedikit, Dia lumayan suka nyendiri sih. Itu Ya, itu introvert aku. bukan? I think so. Jadi lumayan introvert. Kalau Kak Bunga, wow. Wow. Jedar-jeder. Extrovert banget. Extrovert banget. Kamu introvert? Aku enggak sih, aku kayaknya extrovert. Kayak kamu Extrovert. ambi deh, kamu di tengah-tengah. Depends. Iya, Oh, oke. sesuai mood. Iya, Sesuai mood. Oke. Siapa pemain yang paling on terus, bahkan kamera belum on dia udah on terus pokoknya? Bunga. Kak Bunga. Dia bisa nih pagi-pagi, kita kan semua ngantuk ya pagi-pagi tuh orang kayak aduh pengen yang tenang-tenang dulu namaste sebelum kita kerja keras hari ini. Dia udah pang udah berisik udah rame tiap pagi. Oh, emang udah begitu, udah on terus gitu. Kalian enggak orangnya? Kita butuh dipancing. Aku nggak Oh bisa iya? sih kalau pagi-pagi aku zombie. Aku nggak suka. Kalau udah kena sarapan? Happy. Tapi kalian bertiga ada momen awkward gak sih atau canggung gitu? Atau justru langsung klik pas awal ketemu? Kalau kalian berdua udah kenal sebelumnya atau? Udah kenal. Kita udah ya. Tapi udah. nggak yang kayak ngobrol banget. Tapi banyak mutual friend gitu. Oke. Kalau sama Kak Bunga baru kenal. Menurut aku sih kita nggak ada canggungnya. Kalau menurut kamu Enggak. jawabnya jangan. Enggak canggung. Oke, makasih. Enggak. Aku awalnya kira Becca tuh orangnya galak. Kenapa ya? I don't know. It's just Nggak boleh tersinggung. Sorry. Kenapa ya langsung keluar? Ya maaf. Tapi ya namanya juga orang pertama kali kenal kali ya. Terus Emang sih mukanya agak-agak judes ya kalau baru kenal. iya mungkin intimidated aja kali ya. Aku sama Kak Bunga, aku agak ngerasa kayak hah, karena aku ngefans sama dia. Oh iya, ini news buat aku. Yes. Aku suka banget nontonin kontennya Kak Bunga. Dia Terus lucu banget sih. lucu banget, I love her. Jadi pas ketemu gimana pas kamu tahu kamu satu project sama dia? Itu seru, aku antara kayak ngerti gak sih starstruck yang bingung mau ngapain, terus dia duduk samping aku, terus kayak lama-lama membawa sendiri karena Kak Bunga orangnya open banget. Jadi nggak ada lah canggung-canggung tuh. Openan. Openan. Kejujuran. Over open. Coba dong sekarang Becca sama Naomi ajak Besti buat nonton series malam pertama. Ayo jangan lupa nonton video original Malam pertama hanya di video. Yes, jangan Iya. nonton yang bajakan, nonton yang ori saja. Jangan nonton di TikTok ya. Yeay. Oke, sekarang aku mau kasih challenge buat Becca dan Naomi. Nama gamesnya adalah setuju atau nggak setuju. Boleh diambil? Nanti akan muncul beberapa unpopular opinion seputar friendship, relationship, dan lainnya. Terus kalian harus jawab setuju atau nggak setuju. Oh, mau main olahraga? Biasa. Pingpong. Biasa. Pedal juga bisa. Oh, kalau ada situasi yang sama atau pernah ngalamin boleh diceritain. Boleh banget diobrolin. Keluarkanlah di sini semua. Deg-degan deh. Oke, kita mulai. Setuju atau nggak setuju? Anda kok hitung ya ini ya? Oke.
Situationship lebih melelahkan daripada putus beneran. 1, 2, 3. Ada ini pribadi? Pengalaman pribadi? Bingung gitu loh, kayak boleh galau nggak sih, kan nggak jelas. Kan bukan punya kita atau kayak nggak Iya, boleh jealous boleh atau nggak kayak bingung. Nyebelin tapi ya? tengah-tengah gantung gitu. Nyebelin. Suka nggak di situationship itu? Hmm, Oke atau enggak? Ya udah. Ya udah. Mau nggak mau. iya. Sebenarnya seru di awal-awal. That gets us excited. Oke. Abis itu endingnya Lama-lama kadang-kadang lebih sedih daripada pacaran beneran. Iya. Pacaran beneran. Kenapa? Nggak tahu, aku pernah kayak lebih galauin situationship daripada pacar gitu. Karena apa? Karena ketidakjelasan itu kali ya? Enggak. Mungkin ya. Nggak tahu kenapa, apa penjelasannya? Aku juga bingung. Karena kita nggak dapet apa yang kita mau. Ouch. Oh yeah, I think. Bener juga, kayaknya udah nggak jelas, nggak dapet. Gitu Tapi kan kayaknya. unpopular opinion deh, situationship sama PDKT itu sama gak sih? Nah jujur aku PDKT yang nggak berhasil kali. Iya kan, PDKT yang gak goal. sebenarnya situationship itu gimana sih? Gue nggak HTS kali ya. Iya. Kak dari tadi ini kita nggak tuh. Nah gue tuh nggak relate karena zaman dulu tuh nggak ada situationship. HTS. Oh HTS. HTS ya. HTS Oh, gitu. beda bahasa. Iya. Sorry cut. Oh HTS. Iya. Ya bener sih ya. Ya bener sih ya apa ya? Lama banget. Nggak gue gini, ya bener sih ya kapan, tahun berapa sih? Beda. PDKT kan kayak ngedeketin tapi bisa di ghosting gitu kan. Kalau HTS tuh kayak Oh iya di udah. hubungan tapi lo boleh sama yang lain, Udah lo boleh ada- sama yang lain gitu kan. Ya nggak sih, beda loh. Iya benar beda sih. Tapi HTS tuh kayak sebelumnya dimulai dari PDKT kan, tapi nggak pernah dikasih kejelasan aja. Bener. Ayo, jadi enggak ayo. Kalau coba kalian PDKT, gimana, Besti? Udah deh, Besti jawab, Besti komen di jawab bawah deh ya. deh. Kita kalau mikir kok kayak flashbacknya jauh banget ini kayak. Nah, ntar gue kayak yang mana sih, gimana sih gitu kayak gitu kan. Boleh komen di bawah apa perbedaan tadi apa? PDKT PDKT sama dan HTS. HTS. Jangan-jangan pada nggak tahu juga HTS ya, situationship. Tergantung tahun deh, terlalu deh. Mau situationship, mau HTS terserah. Pokoknya itu sama PDKT bedanya apa? Ya. Oke, next. Setuju atau nggak setuju? Ngeghosting lebih baik daripada jujur tapi nyakitin. 1, 2, 3. Tidak setuju. Damn. Kita Mengapa? kompak ya. Keren. Nggak ada closure, bingung deh. Tunggu, Iya. ngeghosting lebih baik daripada jujur tapi nyakitin. Langsung ngilang gitu aja Uh-uh. lebih baik, atau enggak emang bilang kayaknya emang gua nggak cocok deh sama lo gini-gini gitu. Kalau ngeghosting kan kayak belum selesai gitu loh kak. Iya. Kayak ntar kalau balik lagi gimana? Ayo. Ayo. Nggak boleh. Mendingan jujur aja deh. Iya benar, mendingan jujur aja. Iya kan? Kalau ghosting sih gedek sih. Kesel ya? Kesel. Pernah nggak di ghosting? Pernah. Pernah. Terus? Ya itu kayaknya makanya aku bilang gak setuju, karena mendingan aku dibilang dari awal emang Kayaknya "Maaf kita ya, kita enggak." temenan aja ya. Heeh, Aku jelas mendingan gituin, gitu. iya. Lebih ouch di awal daripada Kayak kita jadi wondering Ghosting kayak, tuh kenapa iya. nggak ada kuota kah? Kesel nih. Kenapa? Nyebelin sih ghosting tuh ya. Iya. Tapi kalian kalau di ghosting sama orang nih, terus orangnya balik lagi ke kalian. Kalian bakal gimana? Balas. Gantian kita ghosting. Betul. Balas dia yang ghosting, enak Betul. aja loh. Gitu. Oke, setuju atau nggak setuju? Selingkuh tapi ketahuan itu blessing in disguise. Ah, bentar-bentar. Aku Blessing. nggak jelas. Siapa? Maksudnya Selingkuh kita tapi diselingkuhin. ketahuan selingkuh tapi ketahuan itu blessing in disguise. Jadi kayak ya untung ketahuan gitu. Kita yang diselingkuhin. Kita yang diselingkuhin. Terus ketahuan. Blessing. Daripada nggak tahu mendingan Mending tahu. tahu gitu. Ya. Blessing in disguise. Setuju? Jawab. Iya, Setuju. 1, 2, 3. Setuju. Bener. Kayaknya nggak perlu dijelasin sih emang. Iya. Ya setuju. Iya benar. Iya nggak sih? Betul. Setuju atau nggak setuju? Cowok yang terlalu romantis justru bikin ilfeel. 1, 2, 3. Tunggu aku belum mikir. Ya, 1, 2, 3. Tidak setuju. Kalian suka diromantisin banget. Menurut Banget. aku kalau kitanya udah suka, cowok mau ngapain aja kita nggak bakal ilfeel sih. Iya. Mau dia alay, mau dia jelek, Nih, gembel. tapi kalau di PDKT sama cowok nih, di PDKT-in ya suka, tapi bukan yang kayak like udah Suka cinta banget gitu, belum ya. Terus dia romantisnya kayak wah lebay. Kalian bisa ilfeel Kalau apa enggak? lebay sih, ya ilfeel sih. Yang terlalu romantis. Ini terlalu romantis tuh lebay gitu nggak sih? Kayak misalnya tiap hari ngasih bunga atau Oh, tiap hari apa dagang ya? dia. Nah, dia ngabisin stok. Kalau ilfeel enggak, tapi jadi was-was ya, kayak Love bombing apa ya. ini?
kenapa dia baik banget yang berlebihan, dia mau nutupin sesuatu. Curigaan. Iya gak sih? Curigaan. Dia mau nutupin sesuatu pasti. Atau enggak takutnya love bombing cuma di awal-awal doang, habis itu plus hilang. Iya lagi, kenapa ya? Iya. Tapi aku dulu suka ilfeel kalau terlalu romantis orang. Sukanya yang cuek gitu Kak. Kagak zodiaknya apa? Hah? Kagak Aries. zodiaknya apa? Oh, Kamu apa? Aku Virgo. Kamu? Scorpio. Scorpio. Suka romantis tapi romantisnya nggak yang berlebihan. Jadi kalau berlebihan tuh kayak gitu. Iya, Nggak mau lagi gitu. Mainnya banget. Kayak nggak suka gitu. Oke, next. Setuju atau nggak setuju? Soft launching pasangan lebih baik daripada hard launching. 1, 2, 3. Aku suka soft launching. Menurut aku seru banget kayak tangannya doang. Oh, soft launching tuh gitu. Gue lagi mikir soft launching. Ya Allah, sedih banget gue di sini. Sedih deh. Sebutan baru kan. Oh. Kayak tipis-tipis gitu kan. Oh. Bikin orang kepo. Siapa nih? Oh, jadi kayak ini dulu, kakinya dulu, ujung kukunya. Ujung kuku. Itu seru banget menurut aku, itu kayak bagian favorit PDKT. Kamu suka PDKT udah soft launching. Kalau nggak jadi gimana? Iya ya. jadi Biasanya kalau di post gak jadi. Nah, itu dia. Nah, ini pertanyaannya, kalau soft launching itu PDKT atau pacaran? Pacaran. Iya sih, pacaran sebenarnya. Tadi PDKT, BK jangan rubah-rubah loh. Sebenarnya kalau faktanya ya. Enggak, soalnya kalau pas PDKT soft launching biasanya nggak jadi pacaran. Kayaknya ada black magic ya di situ. Iya gitu. lah, kayak Kayak jinx gitu ya? Iya, you iya jinx it, benar-benar. yes. Jadi nggak jadi. Oh, soft launching tuh gitu. Kalau hard launching kayak hello gitu. Iya, langsung Gitu. Halo, mukanya aja sih. Kayak lagi dinner ada mukanya gitu. Oh, grand opening. Bener. Terus sekarang tuh ada gitu, ada soft, ada hard, Iya, gitu. betul. Berarti kalian tim Soft launching. soft launching. Jadi jadinya dulu segini dulu. Kelingkingnya mungkin. Kelingkingnya. Pelan-pelan Kak, Warna beda-beda kulit, jari. iya kan. Sekarang jempol, 10 hari udah 10. Nanti Semua bagian sini, belok sini. tangan, betul. Ubun-ubunnya. Terus jadi Banyak tebak-tebakan. kan tuh, apa? Tebak-tebakan. Oh, kalau nggak pemandangannya segini, orangnya segini gitu. Iya, Itu iya. soft launching. Iya. Oh, tau gitu aku dulu gitu ya. Terlambat. Ada hard terus. Kita di hard. Gak ada soft kalau dulu. Seru banget. Oh my god, jangan lupa nonton nanti seriesnya. Ya, aku juga penasaran banget nonton series malam pertama. Thank you banget loh Becca dan Nomi udah hadir ke sini, ke Tubianas ngobrol-ngobrol sama aku. Buat Besti juga makasih udah nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti.